di Indonesia mungkin daerah tujuan wisata yang walaupun masih bentuknya potensi ya, daerah-daerah yang indah yang bagus itu sudah tidak dimiliki masyarakat lokal. Oke. Dalam paradigma yang salah sebenarnya dalam mengukur pertumbuhan pariwisata, kita mengukurnya itu melalui ekonomi. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo Sobat pendengar podcast Suara Akademia TCID dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, TCID dan saya, Robi Irfani Makoma, editor lingkungan The Conversation Indonesia, yang kita akan ngobrol lebih lanjut gitu ya bersama akademisi. Nah, kali ini kita akan membahas soal pariwisata dan keberlanjutannya serta dampaknya buat lingkungan, khususnya untuk masyarakat adat. Karena beberapa waktu lalu di media sosial kita sempat diramaikan oleh cuitan netizen yang menceritakan kisahnya berwisata budaya ke perkampungan suku Baduy di Lebak ya, Banten. Nah, dia bikin thread dan bikin beberapa netizen ini mempertanyakan gitu ya kebiasaan wisata di Baduy. Soalnya pas 2020 beredar surat yang atasnamakan warga Baduy meminta desanya dihapus dari tujuan wisata karena bisa ganggu kondisi masyarakat dan lingkungan setempat gitu. Sebenarnya keaslian surat ini masih diperdebatkan, tapi sepertinya bisa jadi bahan buat kita gitu ya untuk kita renungkan bareng-bareng. Nah, untuk bahas soal itu, kali ini kita undang Mas Fahrul Rozi Darmawan gitu ya dari Universitas Pancasila. Kalau nggak salah Mas Rozi ini Kepala Pusat Kajian Pariwisata ya dari UP ya Mas Rozi ya? Iya, tapi udah enggak lagi, tapi saya tetap masih jadi salah satu peneliti di sana. Oh oke. Masih berkecimpung di dunia pariwisata yang jelas ya. Baru selesai bulan lalu nih. Oh oke. Tapi yang penting sepertinya masih sangat aktif begitu Mas Rozi ya. Apa kabar Mas? Saat ini sehat Mas ya? Alhamdulillah, Mas Robi, apa kabar ya? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat ya. Ya. Oke. Terima kasih ya undangannya nih ya. Siap Mas, apapun Kehormatan bisa bicara di sini. Siap, oke. Nah, ini Mas Rozi nih. Tadi Mas Rozi sudah dengar ya soal tanggapan soal surat dari warga di Baduy gitu. Nah, gimana sih Mas tanggapan Mas Rozi soal surat dari Baduy itu, soal suara dari masyarakat adat lah yang mungkin terdampak kegiatan pariwisata gitu. Iya, Mas Robi, tapi mungkin sebelumnya nih saya mau mengucapkan selamat untuk kita semua nih. Jadi baru 24 Mei kemarin itu kan TTDI itu World Economic Forum itu baru mengeluarkan rilis daya saing pariwisata secara global. Kita naik dari 44 ke 32. Oh, oke. Wow, pencapaian itu ya? Itu kalau baca dari laporannya sih itu yang paling tertinggi gitu ya, dari secara global itu kita tertinggi. Tapi memang banyaklah, itu kan hanya sekedar angka gitu, tapi dalam teknisnya selama 2 tahun belakang ini kan kita masih ini baru bangun tapi masih ini nih belum sadar betul gitu ya, walaupun lagi tertidur tapi masih belum sadar benar, udah bangun tapi belum sadar benar, tapi memang masih banyak yang harus ya kita bersama untuk kita bangun lagi lah pariwisata ini. Terkait itu tadi Mas Robi ya, jadi memang begini, yang menarik adalah bahwa saya mau mundur sedikit dulu gitu. Kalau dalam pariwisata itu kan sebenarnya walaupun tidak tertulis ya, sebenarnya itu adalah kita mengkonsumsi komoditas. Komoditas seperti apa tuh Mas? Ya, kalau misalnya kita di industri lain komoditas seperti minyak, emas, nikel, sawit gitu ya. Ya dalam pariwisata itu kan sebenarnya komoditasnya adalah pemandangan alam, kebudayaan, sejarah. Ya, yang kita sebut daya tarik itu sebenarnya adalah komoditas. Tapi memang yang unik dari pariwisata adalah jika komoditas lain itu ada harga pasarnya dalam tanda kutip gitu. Di pariwisata itu harga pasarnya ini gaib gitu. Harga pantai di Bali sama di Anyer kenapa beda harganya? Itu kan sesuatu yang susah diukur gitu ya. Susah diukur. Nah, kalau kita berbicaranya sebenarnya pariwisata budaya.
Nah, pariwisata budaya ini juga kan sebenarnya ada ethical issue juga gitu loh. Oke. Dalam tanda kutip kita mengkonsumsi komunitas itu, Mengkonsumsi kebudayaan gitu. komunitas itu ya, menarik Iya, nih termsnya. iya. Gimana Mas? Itu kan mengkonsumsi dalam tanda kutip ya, agak terdengar kasar gitu sebenarnya. Oke. Kita mengkonsumsi walaupun sebenarnya secara kita bisa membalutnya itu sebagai pendidikan gitu loh. Pendidikan bagi diri kita juga. Kita datang inti dari pariwisata, kita datang ke daerah lain, kita belajar, kita meresapi, kita merasakan udara, kita belajar bagaimana cara masyarakat lokal hidup, kita makan makanan lokal yang ada di sana. Jadi memang akhirnya begini, semakin banyak interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sudah pasti ada dampaknya. Oke. Dan saya bisa menjamin begini, sebenarnya yang kita lakukan banyak memberikan dampak negatif. Lebih banyak dampak negatifnya gitu. Ya, bagi daerah tujuan wisata. Okay. Akhirnya memang begini, kita itu harus memilih juga. Saya selalu bilang kalau misalnya di kelas gitu ya, saya mengajar pariwisata berkelanjutan, saya selalu bilang begini, kita tidak bisa menghilangkan dampak negatif di daerah tujuan wisata, tapi kita bisa terus meminimalisirnya. Oke, dikurangi gitu ya. Tapi dampak negatifnya itu apa aja sih Mas? Kalau misalnya buat pariwisata budaya gitu, buat masyarakat setempat. Paling mudah dilihat dan paling mudah diukur adalah perubahan gaya hidup. Oke. Gitu. Ada contohnya nggak tuh kira-kira Mas? Sebenarnya saya nggak ngomong masyarakat adat dulu ya. Oke, siap. Masyarakat setempat gitu ya? Ya, masyarakat setempat dulu nih. Kalau masyarakat adat mungkin bisa ditarik lagi aja karena lebih sensitif lagi kan sebenarnya masyarakat adat ya. Iya. Kayak misalnya cara kita berbicara gitu, cara masyarakat lokal berbicara. Oke. Saya baru merilis tulisan di salah satu jurnal. Itu adalah mengenai pemahaman masyarakat di Kepulauan Seribu terhadap pengembangan pariwisata. Oke. Dalam 10 tahun terakhir, karena pariwisata gitu ya, karena pariwisata itu sudah merubah profesi dari masyarakat lokal. 10 tahun lalu kita banyak melihat nelayan. Dan hari ini sebagian besar itu sudah berganti profesi menjadi pengusaha di bidang pariwisata, pemilik homestay, pemilik catering, terus ya sebagai macamnya lah. Nah, ini kan sebenarnya merubah struktur sosial juga sebenarnya. Oke. Iya, betul. Kehidupan budaya-budaya yang dulu lebih mengarah ke pesisir ini kan cenderung lebih berubah gitu ya, lebih ke urban. Mengelola homestay, terus jadi pengusaha catering, terus jadi tour guide, itu kan sedikit berubah. Walaupun mungkin penghasilannya sama. Ini kan sekali lagi gara-gara pariwisata ini merubah gitu loh. Jadi betul. Saya nggak bisa bilang juga pariwisata itu justru malah memberikan dampak yang negatif ya. Justru dengan mungkin pariwisata ini bisa menambah penghasilan dari misalnya tadi sebelumnya nelayan bisa dapat penghasilan lagi dari pariwisata. Nah, tapi yang sangat disayangkan adalah perubahan dari struktur sosial itu ya. Sosialnya gitu. Ya. Oke. Tapi menarik sih Mas kalau misalnya struktur sosial berubah gitu ya. Misalnya kan di daerah-daerah yang dikunjungi wisatawan itu cenderung ya melayani kebutuhan para wisatawan gitu kan ya. Dibanding melayani langsung untuk kebutuhan hidupnya, dia melayani kebutuhan wisatawan lalu dapat duit gitu kan. Terus kalau misalnya wisatawan nggak ada karena pandemi, nah ini kan yang aspek keberlanjutannya ini gimana nih Mas? Iya. Tadi ya terkait misalnya kalau misalnya saya mau narik begini juga gitu ya. Jadi ketika saya balik sedikit lagi mungkin bisa disambungkan juga dengan bagaimana masyarakat adat nih menghadapi pariwisata. Ketika yang harus kita pahami juga adalah bahwa pariwisata itu mengkonsumsi ruang. Jadi ketika kita berbicara masyarakat adat, kita berbicara juga tanah adat. Iya, betul. Artinya untuk menjaga masyarakat adat, itu kita harus menjaga tanah adat. Yeah. Nah, ini agak sedikit
dilematis memang sih sebenarnya. Ini sebenarnya salah satu subjek penelitian saya nih. S3 saya kebetulan lagi ngambil doktoral di UGM, jadi mengenai gentrifikasi pariwisata. Kita tahu daerah tujuan wisata itu perkembangannya sangat cepat gitu. Mungkin saya walaupun ini masih dalam pandangan saya pribadi ya, pendapat pribadi bahwa di Indonesia mungkin daerah tujuan wisata yang memiliki, walaupun masih bentuknya potensi ya, daerah-daerah yang indah yang bagus itu sudah tidak dimiliki masyarakat lokal. Saya ke Lombok, saya ke Labuan Bajo, ke Belitung, bahkan di daerah yang terpencil pun sudah dimiliki oleh orang Jakarta katanya. Atau orang luar negeri gitu ya. Orang luar negeri gitu. Nah, saya pikir begini, di masyarakat adat ini kan sebenarnya salah satu kita tidak bisa mengukur kita tidak di satu sisi pariwisata itu sebagian besar ya, sebagian dulu paradigma yang salah juga. Saya matiin dulu. Dalam paradigma yang salah sebenarnya dalam mengukur pertumbuhan pariwisata, kita mengukurnya itu melalui ekonomi. Gitu. Itu salah satu yang paradigma yang salah sebenarnya, karena pariwisata itu tidak bisa diukur secara kuantitas dengan mengukur jumlah wisatawan yang datang berapa, terus dampaknya bagi ekonomi di masyarakat lokal. Saya pernah sedikit ada diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Menurut teman-teman ini, di contoh tadi di Baduy gitu ya, di Baduy itu secara ekonomi masyarakatnya miskin atau tidak? Gitu. Kalau kita pakai ukuran dari pemerintah gitu, melalui kalau di BPS kan ada standar kemiskinan segala macam, mereka digolongkan pada miskinan, tapi ketika kita mengukur faktor lain gitu, misalnya indeks bahagiaannya, justru mungkin lebih kaya dibandingkan di Tangerang Selatan atau di Tangerang gitu, walaupun dalam provinsi. Nah, artinya juga untuk membangun satu destinasi pariwisata yang berbasiskan kebudayaan gitu untuk di masyarakat adat, kita tidak bisa juga mengukurnya itu dengan target jumlah kunjungan wisata. Dampak ekonominya bagi masyarakat lokal itu kita harus mengukur seberapa persen segala, itu tidak bisa juga gitu. Jadi memang ada faktor lain yang harus dalam tanda kutip difikirkan gitu ya. Kayak perubahan masyarakat itu gitu ya. Iya. Nah itu belum terukur gitu ya Mas ya sampai sekarang gitu. Salah satu sejauh penggalian saya di literatur itu yang paling sulit adalah mengukur dampak sosial. Kegiatan pariwisata itu paling sulit. Kalau misalnya alam itu kita bisa melihat, mengukur, ada patokannya, ada variabelnya, itu mudah gitu. Berapa kerusakannya, berapa tramplingnya, berapa banyak merusak lahan segala macam, itu bisa diukur. Tapi paling sulit adalah mengukur dampak sosial. Gitu. Betul juga. Nah, kita balik lagi ke masyarakat adat nih Mas. Kalau misalnya mungkin tadi masyarakat pada umumnya gitu ya, struktur yang berubah gitu. Nah, masyarakat adat ini kan punya tanah adat gitu ya, punya lembaga adat yang mungkin juga berbeda gitu dengan struktur pemerintahan di Indonesia gitu ya. Nah, kalau misalnya ini wisata masuk gitu, kira-kira ada dampaknya nggak sih ke faktor ke hal-hal itu gitu di masyarakat adat menurut Mas Rozi? Ini ya, memang kalau kita memang kalau dibilang berdampak, kita pasti berdampak gitu. Tapi yang paling penting adalah begini, mengikut sertakan masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan dan perencanaan pariwisata, itu menjadi hal yang mutlak. Betul. Daerah yang yang sangat kuat kebudayaannya. Atau bisa juga kita bilang pariwisata yang berbasiskan kepada masyarakat. Artinya dalam mengelola pariwisata, mereka tahu apa batasannya. Itu diberikan kepada masyarakat. Dan masyarakat juga tahu, mungkin keuntungan yang saya peroleh cukup sampai sini. Saya nggak butuh juga gitu untuk merubah rumah panggung saya untuk menjadi
rumah yang lebih mewah gitu. Karena masyarakat yang tahu gitu. Yeah. Terkadang memang kita sebagai wisatawan juga, kadang-kadang memang suka dalam industri yang pariwisata ini yang sedang berkembang ini kadang-kadang suka salah gitu. Bahkan kadang-kadang banyak kebijakan pemerintah gitu. Saya mau bilang begini nih, saya sering diundang misalnya untuk pelatihan sadar wisata bagi masyarakat gitu. Tapi sebenarnya masyarakat itu nggak perlu disadarkan. Yang disadarkan justru sebenarnya wisatawan gitu loh. Kenapa tuh, Mas? Ya, kadang-kadang kita begini, karena tadi yang saya bilang, karena pariwisata itu sebagai komoditas ya, daya tarik yang kita miliki sebagai komoditas ketika kita sudah membeli, jadi kita merasa memiliki gitu ya? Kita memiliki gitu loh. Oke. Saya mau lihat apa, saya pengen mengekstraksi gitu loh apa yang ada, keindahan alam yang ada di ini, merasa bebas-bebas saja. Tapi kan sebenarnya tidak bisa gitu. Yang tadi saya bilang balik lagi ada ethical issue juga gitu ketika kita mengkonsumsi budaya gitu. Iya. Oke. Tidak bisa serta-merta, ini budaya saya pengen nonton gitu. Akhirnya menjadi komodifikasi gitu loh. Bagi masyarakat lokal ya menjadi komodifikasi. Akhirnya budaya-budaya itu dijadikan komoditas gitu. Jual aja nih kepada masyarakat. Mungkin bagi wisatawan. Karena wisatawan ini senang gitu loh. Jadi nilai dasarnya dari nilai kulturalnya itu yang tergerus gitu ya. Iya, tergerus. Oke. Mungkin wujudnya masih tetap ada gitu ya. Mungkin tarian tertentu atau ritual tertentu, tapi nilai kulturalnya itu yang sudah ini ya. Iya, tapi saya tidak bisa menyalahkan juga ya, karena memang karena mungkin itu bisa lebih dalam lagi perbincangannya ya. Nah, di luar negeri pun gitu. Kalau kita berbicara Amerika, budaya aslinya gitu, indigenous-nya. Seperti di India itu kan, Indian itu kan kita udah nggak bisa nemuin lagi gitu. Tapi adanya ada di pusat-pusat budaya yang hanya melayani wisatawan. Gitu. Ya, betul. Kalau di Australia, di Selandia Baru itu mungkin kita nyari orang-orang Maori gitu ya. Nggak ada lagi, tapi ada di pusat-pusat kebudayaan yang fungsinya itu untuk melestarikan supaya masyarakat umum itu tahu gitu. Keaslian itu ini yang menarik di Indonesia sebenarnya. Kita masih bisa menemukan yang asli-asli ini, tapi sekaligus juga semakin kita bersinggungan, semakin kita memberikan dampak. Gitu. Iya, betul. Wah, ini pelik juga ya. Nah, ini satu lagi nih, Mas. Ini kan biasanya pemerintah itu kalau misalnya pengen memajukan pariwisata, dia harus kayak ada bangun sesuatu gitu. Misalnya hotel-hotel gitu ya, atau terminal, atau mungkin pelabuhan gitu ya, yang memuat kapal besar kalau misalnya di pesisir gitu. Yeah. Nah, infrastruktur kayak gitu tuh gimana sih dampaknya buat masyarakat setempat gitu? Nah, ini mungkin saya narik sedikit ya, kalau sekarang kita tuh lagi ramai mengenai desa wisata. Oke. Juga sebenarnya bersinggungan dengan masyarakat, karena di desa itu banyak, lebih cenderung masyarakat tadi itu tinggal di pedesaan. Nah, kita sering mengencarkan kita bangun infrastruktur untuk teknologi internet, harus desa itu udah melek teknologi segala macam. Terus juga dalam sebelumnya itu ada program saya lupa tuh 1 juta atau 5 juta homestay di desa wisata gitu, ada program-program seperti itu. Nah, sebenarnya kan ini sering hal yang klasik gitu ya, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung, atau when eat Rome, eat like Roman gitu. Jadi kalau kita merasa kita datang, kita ingin mengkonsumsi budaya atau mengkonsumsi daya tarik di satu destinasi, ya kita harus menikmati itu sebagai apa adanya. Kalau kita mau datang ke desa wisata, ya kan kita mau bagaimana sih tinggal di desa gitu ya. Desa gitu loh. Jadi jangan kita minta sebagai, mungkin wisatawan juga dari kita minta misalnya internetnya harus 4G atau 5G gitu. Terus juga mau ada air panasnya gitu misalnya, contoh gitu. Atau toiletnya duduk, bahkan yang toilet duduk aja itu kan budaya di desa itu ya nggak ada mungkin ya. Iya. Tapi mungkin kita tidak sadari gitu bahwa keinginan itu yang merujuk pada kebijakan dari pemerintah. Oke. Hanya standarisasi itu yang harus
bisa dinikmati oleh wisatawan. Hmm. Karena saya selalu bilang gitu ya, untuk di daerah-daerah wisata yang berbasiskan masyarakat. Jadi kita jangan membangun pariwisata, tapi membangun desa. Kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, pariwisata itu adalah bonusnya gitu loh. Jadi kalau kita pengen membangun infrastruktur, jangan karena wisatawan. Kalau membangun jalan, ini aksesibilitas untuk wisatawan, atau ini internet untuk wisatawan. Tapi kita penuhi dulu kebutuhan dari masyarakat. Setelah itu mereka sejahtera, pariwisata ini bonus. Karena kalau enggak, kita 2 tahun ini pelajaran, Mas Robi. Iya. Kalau kita mengandalkan sektor pariwisata, seperti Bali gitu ya. Iya. Itu udah kita nggak bisa inilah, karena pariwisata itu salah satu industri yang sangat sensitif ya. Kenaikan harga minyak, wisatawan turun. Kasus terorisme, wisatawan turun. Jadi jangan terlalu mengandalkan sektor pariwisata. Apalagi bagi daerah-daerah yang perdesaan, yang seperti masyarakat adat segala macam, itu yang sangat-sangat sensitif gitu. Iya. Nah kalau di Baduy itu kan sebenarnya, kalau ya dari yang aku lihat ya, kebetulan aku belum pernah ke Baduy, dia kan nggak ada akses jalan gitu ya, jalan kecil event gitu, semuanya masih serba alami gitu. Yang saya baca juga kan sampai buang air besar pun pakai batu gitu misalnya, ininya nggak pakai sabun dan segala macam gitu. Nah kira-kira kalau itu sudah ada di masyarakat dan tidak diusik sama pemerintah, gimana caranya melestarikan hal-hal tersebut gitu, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bagus gitu kan, nggak pakai bahan kimia gitu. Iya. Sebenarnya ini kita ini sekali lagi mungkin pendapat pribadi ya. Dan ini baru saya sedikit membayangkan gitu ya. Kalau kita kembali lagi kepada 10 atau 20 tahun lagi, kita menggunakan biro perjalanan atau menggunakan guide. Itu saya memprediksi itu akan mengurangi dampak negatif dari kegiatan pariwisata. Karena apa? Apalagi kita menggunakan masyarakat lokal ya, misalnya Baduy. Mereka punya mungkin harusnya punya kelompok pariwisata sendiri yang mengatur wisatawan datang, harus ditegaskan atau mungkin dikeraskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini jalurnya, keluar jalur ada hukum adatnya, membayar bla bla segala macam. Semakin itu kuat, pertama masyarakatnya semakin kuat dari sektor ekonomi, karena kan satu pintu gitu. Karena selama ini mungkin ada travel dari luar ajak open trip. Nah, ini kan yang yang lagi rame kayaknya tuh ya. Iya. Yang saya baca juga di Baduy kan open trip gitu. Kita baru jalan. Nah, itu kan ada dari kelompok luar dari Baduy, kita datang ke sana. Tapi kalau misalnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dengan memberdayakan, kita buat travelnya, ini paketnya, ini yang harus dilakukan oleh wisatawan. Karena begini, untuk kalau kita ukur sebenarnya untuk cari kehidupan seperti di Baduy itu udah susah sekarang. Iya betul. Orang pasti betul banget. Bayar mahal gitu untuk merasakan kegiatan yang ada di sana. Untuk mempelajari apa yang ada di sana, ya saya pikir itu bakal sangat mahal gitu. Dan orang mau untuk membayar. Apalagi tren sekarang gitu ya, anak-anak muda ini kan bukan hanya, tapi ingin mencari ilmu gitu loh. Iya. Kalau bahasa sekarangnya healingnya itu juga kan bukan hanya sekedar pantai atau bukan selfie ya. Kadang-kadang pengen, saya pernah cerita gitu kan, mungkin saya pernah di Kampung Naga nih, di sana nggak ada listrik. Itu jadi satu pengalaman yang bagi wisatawan sekarang gitu ya, bagi anak-anak muda sekarang itu satu hal yang mahal gitu harganya. Gitu. Karena biasanya semuanya ada, tapi di Kampung Naga udah nggak ada. Gitu. Iya betul. Itu jadi pengalaman dan orang mau bayar mahal. Seperti di Kampung Naga juga begitu. Masyarakat kelompok adatnya yang mengelola pariwisatanya. Jadi itu jadi barrier sebenarnya ya antara masyarakat adatnya gitu ya, terus ada barrier yaitu tour guide gitu untuk menjaga
jadi pembentuk peraturan lah buat wisatawan gitu ya, Iya, yang sesuai benar. dengan karakter setempat gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Jadi memang karena kan sekali lagi juga yang tahu adat istiadat itu kan masyarakat lokal. Ya, betul. Jadi Oke, ya oke. kita sebagai wisatawan ya sebagai tamu sebenarnya, sebagai tamu ya kita kan harus mengikuti gitu. Iya, Dan betul. jangan lupa kita tidak bisa juga menyerahkannya kepada pasar juga gitu ya. Harus dilindungi juga dengan kebijakan juga sebenarnya. Betul. Kalau misalnya kalau ada pembuatan usaha pariwisata ya di daerah-daerah, mungkin harus dibuat kebijakan juga bahwa harus ada masyarakat lokalnya. Oke. Karena nanti mungkin di daerah-daerah di masyarakat adat itu ya harus ada lagi dari lembaga adatnya yang jadi pengurus atau jadi pengelola di usaha pariwisata tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa ditinggalkan lah masyarakat. Iya. Jangan Mereka nggak bisa jadi objek terus gitu ya. Benar sekali. Oke. Nah ini menarik Mas tadi apa kalau misalnya banyak statement yang dari mulut ke mulut gitu kan, pengalaman bertemu masyarakat adat ini kan sering viral gitu ya, kebiasaan kayak gitu. Nah ini kan kalau nggak salah Mas Rozi sempat nulis soal over tourism gitu. Iya. Yang dikhawatirkan kan kalau ini banyak masuk ke suatu tempat terus jadi over gitu. Nah over yang dimaksud ini apakah emang terkait jumlah wisatawan aja atau seperti apa sih Mas kalau untuk over tourism ini? Kalau saya baca ulang gitu ya, sebenarnya kan over tourism itu sebenarnya lebih ke bahasa jurnalistik sebenarnya ya. Oke. Melihat ini, karena kan butuh sesuatu yang yang sifatnya lebih bombastis lah gitu ya. Tapi dalam literatur ilmu pariwisata sendiri itu over tourism itu sebenarnya kita udah melewati daya dukung pariwisata. Tourism carrying capacity. Jadi sebelumnya begini, dalam perencanaan pariwisata itu ada namanya tourism carrying capacity. Itu untuk mengatur berapa banyak wisatawan yang datang, apa kegiatannya, dan seberapa besar lahan yang bisa digunakan pada kegiatan pariwisata. Nah, tourism itu udah melebihi semua gitu. Jadi wisatawan sebagai orang yang datang ke sana sudah tidak nyaman, apalagi masyarakat lokalnya. Nah, itulah kondisi over tourism sebenarnya secara sederhana. Oke. Jadi berarti memang karena terkait jumlah gitu ya. Kalau memang daya dukungnya nggak pas gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau Baduy gitu. Daerah mungkin sekecil itu kedatangan efek viral gitu. Nah, ini kira-kira apa ya pagarnya tuh gitu Mas? Apa yang harus dilakukan supaya risiko-risiko ini tuh bisa diantisipasi? Dari Mas Rozi ada saran nggak sih? Iya. Ini sama nih, saya kalau misalnya saya mau ngambil contoh aja jadi supaya kita bisa sama-sama berpikir gitu. Di Pantai Tiga Warna di Malang itu salah satu daerah konservasi yang dikelola oleh masyarakat lokal gitu. Jadi dari saya lupa itu deh. Pokoknya dari kehutanan itu diberikan mandat kepada masyarakat untuk mengelola pantai tersebut. Nah, yang menarik adalah mereka memiliki batasan. Satu hari itu hanya 100 wisatawan yang bisa datang. Oke. Jadi lebih dari itu tegas peraturannya. Maaf, tidak boleh masuk. Gitu. Oke. Jadi pertama dengan peraturan yang tegas ya. Peraturan yang tegas, kita bisa mengatur wisatawan. Terus yang kedua, jangan takut untuk menghargai potensi yang kita miliki untuk daerah. Gitu. Tadi yang saya bilang, Baduy itu bisa dihargai mahal, sangat bisa dihargai mahal. Gitu. Skema pricing itu juga sebenarnya kan itu memfilter. Betul. Ya. Jadi orang yang mau datang ke sana tapi orang kaya doang dong, yang punya duit aja gitu ya. Iya, karena makanya ada beberapa yang saya pikir itu kita itu lebih harus sebagai wisatawan juga kita harusnya bisa lebih sadar gitu ya. Sadar gitu ya. Kita harus lebih cerdas juga gitu. Mungkin kalau misalnya kita menghargai satu budaya itu untuk mahal gitu, itu berarti bukan mungkin nggak cocok untuk saya gitu. Oke. Iya, betul. Harus ngelihat lagi gitu ya. Lihat kantongnya. Kantongnya. Karena begini, kadang-kadang kan saya lupa daerah mana di Jepang itu kan untuk masuk ke satu taman aja bahkan ada yang bayar gitu.
Itu kan untuk salah satu cara bagaimana menjaga. Karena sederhana sih Mas Robi ya, kalau misalnya kita membayar mahal untuk suatu hal kan, kita akan lebih menghargai apa yang kita sudah beli gitu ya. Ya. Itu pertama, kita bisa kita jangan takut sebagai destinasi wisata, kita jangan takut untuk mengukur daya tarik yang saya miliki ini tidak ada lagi yang milik orang lain nih, hanya saya yang punya gitu. Artinya kalau orang mau mencari tadi ya, misalnya tata cara kehidupan Baduy itu cuma ada di kampung Baduy gitu. Iya. Jangan takut untuk menghargai mahal. Karena tadi mungkin harus di ini juga ya, mungkin harus di kita cari tahu juga gitu. Sebenarnya orang Baduynya pun sebenarnya mau nggak sih ada kegiatan pariwisata gitu. Nah, kalau nggak mau, itu dia Mas. Artinya kalau nggak mau, ya jangan dipaksakan gitu loh. Ya. Kadang-kadang ya itu ya, karena mungkin karena pariwisata dianggap gini kan, bagi beberapa pemerintah daerah karena dianggap murah gitu ya, kita membangun sektor pariwisata gitu. Kadang-kadang makanya tidak ditanya lagi masyarakatnya mau nggak sih pariwisata gitu. Teman-teman di Baduy itu kan apa ya? Apalagi di Baduy Dalam itu kan mata pencariannya mencari madu, terus bercocok tanam. Yang bagi mereka mungkin itu udah cukup gitu, bahkan lebih dari cukup gitu kalau misalnya hari itu dapat madu yang berlebih. Artinya memang pengikutsertaan masyarakat sebagai pengelola, perencana itu harus menjadi harga mati itu. Iya. Mereka yang tahu dan mereka yang akan mendapatkan dampaknya. Karena bisa jadi mereka nggak butuh-butuh amat duit pariwisata gitu ya. Benar. Oke. Ya, berarti itu emang jadi tugas Pemda ya sebenarnya ya. Karena kan pariwisata itu masuk ke pendapatan asli daerah gitu ya. Iya. Mas ya. Nah, selain mengikut sertakan masyarakat adat gitu, apa yang harus dilakukan gitu Pemda utamanya gitu untuk menjaga kelangsungan masyarakat adat di sana, kelangsungan budaya setempat di sana gitu, tanpa mungkin menegasikan satu sama lain gitu. Kalau dalam ini ya, dalam skala yang makro, ini dalam beberapa tahun terakhir ini sering diramaikan oleh ini nih, ada istilahnya retribusi konservasi. Jadi seperti apa tuh Mas? Kita membayar misalnya berapa dolar gitu untuk kontribusi terhadap konservasi. Kita membayar untuk konservasi. Kita datang ke sana, kita membayar beberapa di Selandia Baru, di Botswana, gitu, di Butan juga. Jadi ada uang wisatawan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat, tapi untuk menjaga konservasi. Nah itu salah satu, kalau kita bilang kalau saya bilang kita bisa menggunakan itu dalam skala yang lebih makro. Mungkin Mas Robi juga dengar di Labuan Bajo itu kan sempat ada biaya konservasi juga gitu, berapa dolar gitu. Nah itu sebenarnya salah satu bagaimana menjaga lingkungan. Konservasi itu kan bukan hanya mengenai lingkungan, tapi juga mengenai kebudayaan, istiadat. Itu bisa dialokasikan ke sana juga untuk budayanya. Dan juga pemerintah harus memang proaktif juga gitu, proaktif dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita harus sebagai pemerintah daerah itu yang paling riskan itu sebenarnya memang di sektor pariwisata itu di masyarakat. Swasta itu mudah masuk. Betul. Mudah masuk, swasta mudah membangun sesuatu di daerah tujuan wisata. Masyarakat itu memang harus ditempatkan dalam posisi yang mereka harus utama gitu, Artinya memang seperti beberapa contoh desa wisata yang di Yogyakarta ya, yang langganan, kalau sering kita setiap tahun langganan desa wisata terbaik di ASEAN, desa wisata terbaik di dunia gitu. Ada di Jogja itu. Gunung Kidul ya, gitu ya. Ya, Gunung Kidul.
Karena mereka ya akhirnya menyerahkan gitu ya. Pemerintah daerah itu menyerahkan kepada masyarakat. Oke. Silahkan dikelola segala macam, pendapatannya juga diatur oleh BUMDes gitu atau harus di sana. Itu untuk kembali lagi kepada masyarakat. Artinya memang jangan sifatnya tanpa perencanaan yang matang gitu. Jadi kita mendatangkan wisatawan targetnya segini, tapi nggak tahu gitu. Sampai ke sana bagaimana caranya Betul. membuat festival yang sifatnya tuh instan gitu. Jangan itu. Oke, memang festival itu bagus, tapi untuk lebih sebagai promosi. Jadi jangan dijadikan satu tujuan utama gitu. Betul. Nah ini memang masyarakatnya yang lagi-lagi harus dilibatkan gitu ya buat perencanaan itu, buat di Pemda gitu ya. Nah kalau misalnya di Banten gitu ya, di Baduy kan sebenarnya sejak rame-rame yang di Baduy tahun 2020 itu kan belum kedengeran ya sebenarnya Pemda itu pernah mungkin survei lah di masyarakat atau nanya-nanya masyarakat gitu. Nah sebenarnya hal itu perlu nggak sih Mas, ngobrol langsung pemerintah daerah dengan warga Baduy gitu ya, terutama Baduy dalam yang mungkin sangat terganggu gitu, karena kan mereka lebih ketat. Sangat penting justru ya. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya juga di pemerintah Lebak gitu ya daerah sana gitu. Tapi sebagai sebenarnya orang yang atau sektor yang memegang peranan gitu dalam membuat kebijakan, harus turun langsung sebenarnya ke lapangan gitu ya, mendengar aspirasi dari masyarakat. Dan dalam beberapa literatur juga, dan ini sempat juga digaungkan juga di Indonesia gitu, ada namanya Forum Tata Kelola Destinasi Pariwisata. Itu yang di dalamnya ada unsur pemerintah, ada unsur swasta, ada unsur masyarakat. Dan mereka memiliki level yang sejajar gitu. Ini membuka ruang komunikasi. Kita harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan pariwisata? Dan ini kadang-kadang sebagian besar justru absen di destinasi wisata. Ada forum-forum seperti ini. Artinya kadang-kadang pemerintah daerah jalan sendiri. Kita pengen ini ABC segala macam. Terus masyarakat, pemerintah tuh ngapain sih? Maunya apa gitu ya? Terus kita ditinggalin gitu. Ini bukan sesuatu yang kita butuhkan. Artinya mereka jalan sendiri. Tapi karena kita didukung oleh pemerintah, programnya masyarakat juga tidak berhasil juga. Swasta misalnya jalan sendiri juga. Kita bangun hotel, bangun homestay yang mungkin mengganggu masyarakat gitu ya. Akhirnya homestay-nya juga terganggu. Nah itu kadang-kadang forum ini itu absen di destinasi wisata. Walaupun mungkin beberapa tahun sekitar 2012 sampai 2015 itu forum ini gencar oleh pemerintah ya, tapi udah tidak terdengar lagi nih forum-forum seperti ini. Jadi penting itu di destinasi wisata, apalagi yang ada masyarakat adatnya gitu. Itu penting untuk membuat forum-forum seperti itu. Artinya memang harus duduk bareng dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di pariwisata. Iya benar-benar. Emang nggak bisa diselesain sendiri gitu ya, harus ada berbagai suara gitu ya. Nah ini buat travel nih Mas, ini kan sebenarnya tadi sempat disinggung ya, di Instagram gitu, di Twitter banyak buka open trip gitu ya. Nah buat travel agent ini kan banyak yang dadakan gitu ya, banyak yang amatir lah istilahnya gitu. Nah gimana dampaknya dan apa yang harus dilakukan gitu buat pemerintah daerah misalnya atau masyarakat setempat dan travel agentnya itu sendiri gitu. Ini contoh yang kebetulan yang tulisan yang kemarin saya baru publish nih. Ini yang mengenai open trip atau travel yang di Kepulauan Seribu contohnya nih yang paling sering kita lihat gitu ya. Karena di daratan Jakarta yang menjualnya gitu, dan yang menerimanya di pulau, mereka itu mengejar harga murah. Gitu. Jadi yang di pulau itu berusaha juga untuk menurunkan harganya. Jadi mungkin keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat lokal ini justru lebih kecil gitu ya. Lebih kecil. Jadi memang
dalam praktik yang dilakukan oleh Biro Perjalanan atau OpenTrip ini memang harus bertanggung jawab pertama. Oke. Paradigmanya juga harus dirubah, jadi kita nggak boleh ngambil keuntungan 100% gitu. Tujuannya adalah keuntungan. Apalagi daerah-daerah yang sensitif seperti misalnya konservasi, betul. atau daerah adat, masyarakat adat gitu masyarakat adat itu kan kita tidak bisa, kita harus menerapkan juga gitu dalam berbisnis bahwa ada etika yang jangan saya sampai langkahi gitu. Itu harus dipegang. Dan caranya apa? Tadi kita harus menggandeng masyarakat lokal. Adat kita gandeng. Artinya apa? Mereka justru salah satu kenapa kebudayaan atau masyarakat adat ya, mereka mau membuka diri karena itu kan salah satunya adalah kebanggaan bagi mereka. Iya, betul. Dikenal gitu ya. Iya, budaya mereka itu dihargai. Mungkin sebagai orang Baduy, saya pernah ngobrol gitu, teman saya orang Baduy tapi udah keluar dari Baduy. Saya senang kalau ada orang pakai tas jarok. Dia bilang begitu. Berarti budaya Baduy itu bisa diterima, atau anyaman, gelang-gelang anyaman. Atau mungkin udah terkenal dengan madu Baduynya itu. Dia cerita, saya bangga gitu. Saya pernah tinggal di Baduy dan saya jadi orang Baduy itu merasa bangga. Nah, dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat adat, lokal juga, itu kan justru semakin membangun rasa mereka untuk menghargai. Artinya bagi masyarakat lokal gini ya, semakin mereka dihargai, justru mereka semakin menjaga kebudayaan mereka. Iya, betul. Karena dia tahu kebudayaan mereka itu dihargai oleh orang. Semakin kita jaga, itu semakin dihargai. Nah, Biro Perjalanan juga jangan itu juga gitu ya. Jadi jangan mau ambil keuntungan. Karena apa? Kalau kita tidak menjaga sebagai Biro Perjalanan gitu atau travel agent, kalau kita tidak menjaga budaya ini atau masyarakat adat ini, berarti kan bisnis saya terganggu sebenarnya. Iya, betul. Kalau itu hilang, itu kan berarti bisnis saya terganggu. Artinya memang dibutuhkan kerjasama yang sangat erat bagi pengusaha-pengusaha di bidang travel agent, Biro Perjalanan, atau tour OpenTrip ya, dengan masyarakat lokal di dalamnya. Jangan kerjanya untuk mengedukasi juga orang yang mau ke Baduy atau ke daerah adat, desa wisata itu kan sebenarnya ingin belajar sesuatu. Betul. Makanya wisatawan pun harus diedukasi. Edukasi kalau travel agent dan yang ada di dalamnya itu masyarakat lokal. Iya, betul. Jangan cari cuan terus ya. Tapi cari cuan yang tahan lama gitu, berkelanjutan ya gitu ya. Mas Rozi, oke, siap. Nah, Mas, kita udah sampai di akhir perbincangan nih. Kalau saya boleh rekap gitu ya, sebenarnya yang terkait dengan wisata di Baduy itu memang jadi bisa jadi dampak gitu ya, berdampak yang cukup negatif buat masyarakat karena bisa mengubah struktur sosial begitu ya, struktur kepemilikan aset gitu, dan segala macam gitu seperti yang terjadi di daerah-daerah lain gitu. Makanya itu harus dipagari gitu ya Mas ya, untuk dari pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu, untuk membangun pariwisata yang memang berdasarkan kebutuhan dari masyarakatnya gitu ya. Jangan sampai masyarakat nggak dilibatkan gitu, dan harus ada forum yang emang lintas kepentingan lah, dari pemerintah yang pengen nyari pendapatan gitu ya, masyarakat yang daerahnya dikunjungi, ataupun swasta yang juga nyari untung. Nah, dan travel agent nih yang tadi barusan kita omongin juga jangan cari duit terus gitu ya, keruk sebanyak-banyaknya, tapi perhatikan aspek keberlanjutannya gitu ya, terutama buat masyarakat adat, karena kalau budaya mereka yang tergerus gitu ya, dan apalagi yang mau dinikmati nanti dari wisata budaya itu ya Mas Rozi ya, gitu. Oke, dari Mas Rozi apakah ada catatan terakhir nih Mas? Nggak ada deh. Tapi jadi begini ya, mungkin kalau ya kita harus sebagai wisatawan nih, sekali lagi saya mau betul wisatawannya nih. Kita harus lebih bertanggung jawab sebenarnya karena kita sebagai wisatawan pasti akan memberikan dampak bagi daerah yang kita datangi. Itu juga berbalik sebaliknya juga ya. Tempat yang kita datangi itu kan memberikan dampak bagi kita. Betul. Kita capek bekerja
Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita pengen jalan-jalan, kita datang ke sana kan kita mendapat manfaat dari daerah. Makanya semakin kita meminimalisir kerusakan dari sisi lingkungan maupun budaya, itu justru kita bisa mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri sebagai wisatawan. Kita bisa datang terus ke sana. Ya, betul. Kita harus lebih bertanggung jawab. Itu sih pesan saya bagi betul. Kita sebagai wisatawan ya. Mengingatkan juga nih kadang-kadang saya juga suka lupa-lupa juga gitu. Betul. Ini nggak ada tempat sampah nih ya, buang di sampah di mana ya? Ada kan? Iya. Gitu kita kadang-kadang di tempat destinasi wisata gitu. Betul. Healingnya jangan buat diri sendiri juga ya Mas ya. Jadi emang buat masyarakat sekitarnya gitu. Dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Oke, kalau gitu Mas Rozi, dari saya sudah cukup nih Mas. Terima kasih banyak atas kesempatannya begitu ya, sudah bergabung di podcast Suara Akademia. Dan teman-teman jangan lupa untuk stay tune untuk episode Suara Akademia edisi berikutnya, dan jangan lupa follow akun sosial media di The Conversation Indonesia gitu ya. Dan terima kasih banyak sudah mendengarkan episode podcast Suara Akademia kali ini. Sampai jumpa dan salam lestari. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.